Psikopat itu pun mengejar mereka dengan mobil dereknya, hingga sampailah rombongan Chris di tempat penyimpanan bangkai mobil. Di sana ia melihat banyak sekali mobil-mobil yang itu bisa disimpulkan mobil dari para korban psikopat tersebut. Tak lama psikopat itu pun datang dengan mobil dereknya ke tempat itu. Chris dan temannya pun bersembunyi. Di sini mereka berencana akan mengambil mobil derek itu. Dengan cara Chris akan mengalihkan perhatian dari para psikopat itu dan Shirley, Scott, dan Katie mengambil mobilnya. Namun pada saat Chris mengalihkan psikopat itu, ia tertembak oleh sang psikopat. Scott yang melihat itu langsung berusaha mengalihkan psikopat untuk mengejarnya ke dalam hutan. Hingga Chris, Shirley, dan Katie bisa mengambil mobil milik psikopat itu. Mereka pun berhasil mengambil mobil itu dan segera kabur dari tempat tersebut. Di perjalanan, ia melihat Scott yang sedang berlari. Langsung saja Chris menyetop mobilnya dan menunggu Scott agar ia bisa naik ke dalam mobil. Namun sayangnya Scott di sini berhasil terkena panah dari sang psikopat. Langsung saja Chris kabur meninggalkan Scott. Shirley yang merupakan pacar Scott merasa sedih karena pacarnya telah tewas oleh psikopat. Hingga perjalanan mereka terhenti oleh sebuah pohon yang melintang di sana. Sehingga mereka bertiga pun harus turun dan berjalan kaki untuk kabur dari tempat itu. Karena mereka tidak tahu jalan arah untuk pulang, Chris memutuskan untuk pergi ke sebuah menara suar. Karena di sana terdapat radio, sehingga mereka bisa mengirim sinyal bantuan. Sesampainya di menara tersebut, mereka pun langsung saja meminta bantuan dengan radio yang ada di sana. Namun ya seperti biasa, orang yang diminta bantuan pasti budek, gak ngerti-ngerti, padahal udah dijelasin. Di bawah ternyata psikopat itu sudah ada di sana dan mengetahui posisi mereka. Chris langsung membakar tempat itu dan mereka berpindah ke pohon yang terdekat untuk bersembunyi. Pada saat mereka sedang berjalan di atas pohon, salah seorang dari psikopat itu mengetahui posisi mereka dan ikut memanjat ke atas pohon. Namun, Shirley yang sangat takut ketika ia sedang menyeberangi pohon, ia malah kembali lagi hingga ia terdiam dan tiba-tiba di sampingnya sudah ada psikopat yang langsung saja mengayunkan kapak yang dibawanya ke mulut Shirley yang menyebabkan ia tewas. Tersisa Chris dan Katie. Mereka pun melanjutkan perjalanan kaburnya dengan menyeberangi batang demi batang pohon di tengah kegelapan malam. Hingga salah seorang psikopat yang memanjat itu turun tepat di samping Katie. Pada saat psikopat itu mengejar Katie, Chris yang melihat itu langsung menghempaskan ranting pohon yang ditariknya hingga mengenai psikopat itu yang membuat psikopat itu terjatuh. Chris dan Katie pun kemudian pergi. Pelarian mereka pun sampai siang, hingga sampailah mereka di bibir tebing. Di sana, Katie bertanya ke Chris bagaimana mereka akan turun. Namun sebelum Chris menjawab pertanyaan Katie, tiba-tiba dari arah belakang sebuah kapak melayang hingga sedikit lagi mengenai Chris. Lalu muncul salah seorang psikopat yang berbadan besar menyerang Chris hingga ia terjatuh ke bawah bukit. Sedangkan Katie tertangkap dan dibawa oleh para psikopat itu. Kemudian Chris melihat sebuah mobil psikopat itu datang dan mengambil kunci mobil yang tergeletak di samping mayat sang sheriff. Ketika sang psikopat lengah, Chris langsung saja ia kabur ke dalam hutan. Dan terlihat psikopat itu pergi dengan mobil sheriff tersebut dengan membawa mayatnya. Chris yang melihat itu mengikuti mereka dari belakang, hingga sampailah ia di rumah sang psikopat. Di tempat lain, Katie yang tertangkap sedang diikat dan tubuhnya dibaringkan. Pada saat psikopat itu sudah bersiap menggorok leher Katie, tiba-tiba Chris datang membakar pintu rumah tersebut dan menabraknya dengan sebuah mobil hingga mengenai salah seorang psikopat. Chris pun langsung membebaskan ikatan Katie, namun tiba-tiba ia langsung diserang oleh psikopat hingga Chris tercekik. Katie yang sudah bebas langsung mengambil panah dan memanah kepala psikopat itu hingga tewas. Tersisa 2 psikopat lagi.
Dengan kerjasama yang baik antara Chris dan Katie, mereka pun berhasil membunuh semua psikopat itu dan membakar rumah milik psikopat tersebut. Kemudian, Chris dan Katie pun pergi dari tempat itu. Lalu, scene ditutup dengan memperlihatkan Chris yang kembali ke tempat pengisian bahan bakar yang di awal. Ia mengambil peta yang ada di sana dan pergi dengan menggunakan mobil derek warna kuning milik sang psikopat. Dan film pun tamat. Oke gengs, itulah alur cerita film dari Warm Toon yang pertama. Karena film Warm Toon ini ada 6 seri, jadi gue di sini berniat akan mengulas alur ceritanya semuanya. Jadi silahkan tunggu aja ya untuk cerita Warm Toon yang kedua dan seterusnya sampai 6. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi. Bye bye.